informasi seperti yang terjadi pada saat ini, teknologi sudah menjadi salah satu unsur bagian dalam kehidupan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini memang memberikan dampak yang sangat berarti kepada pola hidup manusia. Saya sebagai mahasiswa teknik informatika senantiasa mendukung untuk turut berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pekerjaan dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian dari teknik informatika adalah suatu teknologi atau merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Pengaruh dari kemajuan teknologi, khususnya dari kemajuan teknologi, informasi terbagi menjadi dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Semua itu kembali lagi pada cara manusia itu sendiri untuk berpikir dan bagaimana dia memanfaatkan kemajuan teknik informatika. Apakah untuk sesuatu yang bersifat membangun dan bermanfaat positif, atau untuk hal-hal yang tergolong ke arah negatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat seiring kebutuhan manusia. Dengan berkembang dan majunya teknik informatika, pekerjaan dan masalah yang kita hadapi jadi lebih mudah diselesaikan. Tetapi menurut saya, perkembangan dan penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari itu seperti peribahasa. Api kecil jadi kawan, jika besar menjadi lawan. Karena jika perkembangan dan penggunaan TIK diterapkan secara tepat dan benar, maka akan menimbulkan dampak positif yang sangat berguna bagi manusia. Tetapi, jika penerapannya salah atau terlalu berlebihan, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut contoh dampak positif dari perkembangan dan penggunaan TIK. 1. Pada zaman dahulu, jika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, harus menggunakan surat yang dikirim melalui pos. Tetapi, zaman sekarang kita hanya tinggal menggunakan dunia maya. Contohnya SMS, Line, WhatsApp, BlackBerry, Messenger, dan lain-lain. 2. Dulu untuk menghitung kita menggunakan cara manual, lalu berkembang dengan menggunakan sempoa, dan sekarang menggunakan kalkulator. 3. Dulu untuk melakukan transaksi jual beli atau berdagang, kita harus datang ke tempat. Tetapi sekarang kita dapat menggunakan media online, dan kita tidak perlu bertemu face to face antara penjual dan pembeli. Tak kalah pentingnya harus juga diperhatikan dampak negatif dari perkembangan dan penggunaan TIK. Saya akan menunjukkan sebuah sinema mengenai teknik informatika dalam menggunakan dampak negatif.
dampak positif dan negatif terhadap kehidupan, terdapat ancaman privasi dan risiko keamanan cyber. Ancaman privasi dan risiko keamanan cyber merupakan isu penting dalam era digital saat ini. Ancaman privasi melibatkan pelanggaran data pribadi, identitas, dan keterbatasan dalam kehidupan sosial. Sementara risiko keamanan cyber mencakup serangan seperti hacking, phishing, ransomware, dan penipuan. Cara agar terhindar dari ancaman privasi dan risiko keamanan cyber yaitu 1. Pemerintah yang mengarah. Pemerintah harus menghargai peran pentingnya keamanan informasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pengaturan regulasi, kolaborasi, dan koordinasi antar organisasi. 2. Pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis, serta literasi digital bagi manusia untuk mempertahankan strategi keamanan informasi. 3. Penggunaan teknologi, menggunakan teknologi yang efisien dan sesuai untuk melindungi identitas pribadi dan data pribadi, seperti sistem keamanan informasi yang kuat dan berbasis platform. 4. Pelatihan dan pendidikan, menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dan masyarakat tentang kepentingan keamanan informasi dan cara mengatasi ancaman privasi dan risiko keamanan cyber. 5. Koordinasi antara pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama antara perintah, pihak pribadi, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan jaringan yang kuat dalam menghadapi ancaman privasi dan risiko keamanan cyber. Pengaruh teknologi memberikan dampak terhadap lingkungan seperti peningkatan sampah elektronik atau e-waste, mengacu pada barang elektronik dan elektrikal yang tidak digunakan lagi, seperti baterai kering, pemutar DVD, laptop, dan lain sebagainya. Jumlah sampah elektronik terus meningkat, dengan perkiraan bahwa timbulan sampah elektronik akan terus meningkat hingga tahun 2050. Sayangnya hanya sebagian kecil dari limbah elektronik yang diolah dan didaur ulang secara baik dan benar. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sampah elektronik. Untuk mengatasi peningkatan timbulan sampah elektronik, beberapa solusi yang diusulkan antara lain adalah mengurangi sampah elektronik dengan meningkatkan masa pakainya dan mendukung pengelolaan sampah elektronik secara bertanggung jawab. Beberapa teknologi dapat digunakan untuk memitigasi dampak lingkungan, termasuk dalam mengatasi perubahan iklim. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan ini antara lain: 1. Building Information Modeling. Teknologi BIM dapat digunakan dalam mengatasi perubahan iklim dengan menyediakan model informasi yang digunakan secara efisien untuk perencanaan desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan. Kedua, penangkapan dan penyimpanan karbon atau yang disebut dengan Carbon Capture and Storage (CCS). Teknologi ini dapat menjadi solusi dalam mitigasi perubahan iklim dengan menangkap kembali karbon dioksida yang terlepas dari sumber-sumber industri dan pembangkit listrik, serta menyimpannya agar tidak mencemari atmosfer. Ketiga, teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan juga dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya. Teknologi ini mencakup berbagai inovasi, mulai dari energi terbarukan hingga sistem sanitasi yang lebih baik. 4. Teknologi informasi dalam penanggulangan bencana alam. Perkembangan teknologi informasi seperti internet telah memberikan kontribusi besar dalam penanggulangan bencana alam dengan memungkinkan peringatan dini yang lebih efektif dan koordinatif yang lebih baik dalam menangani dampak bencana alam. Dengan penerapan teknologi-teknologi ini, diharapkan dapat membantu dalam upaya mitigasi dampak lingkungan dan perubahan iklim. Pentingnya penggunaan teknologi secara bijaksana adalah untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Teknologi dapat memberikan manfaat yang luar biasa, namun penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Beberapa poin penting tentang cara bijak menggunakan teknologi adalah menentukan waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi dan membuat batasan penggunaan, memilih konten yang bermanfaat dan edukatif, serta memperkuat keamanan komputer dengan penguatan kata sandi, pengaktifan multifaktor autentifikal (MFA), instalasi dan pembaruan perangkat lunak serta anti malware secara rutin, penggunaan firewall, pencadangan data secara reguler, penonaktifan layanan yang tidak diperlukan. Selain itu, kita juga harus mengajarkan anak-anak cara bijak menggunakan teknologi sejak dini dan menjadi bagian dari komunitas yang mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat membantu kemajuan negara dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.